Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1715 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bersama dengan saya, Bapak Ibu Saudara akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 14 sampai ayat 17. Di bawah perikop ke-10 firman. Demikian firman Tuhan. Jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar sampai tuntas tentang 10 hukum Taurat. Saya mau review lagi, 10 hukum Taurat. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Hari ini kita sambung hukum ke-7 sampai ke-10. Hukum yang ke-7, jangan berzinah. Apa itu berzinah? Menurut arti Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina artinya perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Yang kedua artinya perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Itu arti zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengar baik. Ketika saudara berhubungan badan, layaknya seorang suami dan istri, dengan seseorang yang bukan pasangan resmi, bukan pasangan sah, bukan pasangan nikah saudara, itu perbuatan dosa zina. Siapa saja yang berbuat dosa ini? Mereka yang kumpul kebo, mereka yang open BO atau menggunakan jasa pelacur atau yang menjadi pelacur, mereka yang berselingkuh, mereka yang nonton film porno dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan seks, mereka jatuh dalam dosa persinahan. 1 Korintus 6 ayat 9 dan ayat 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, garis bawahi,
orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sana ada kata orang berzina. Jadi kalau saudara mati, tapi saudara masih terikat dengan dosa persinahan, saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya mau tunjukkan satu ayat lagi dalam Matius 5 ayat 27 dan ayat 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa definisi zina menurut Alkitab itu lebih dalam, artinya lebih tajam lagi. Menurut Tuhan Yesus, menurut Alkitab, zina itu bisa terjadi dari mata. Jadi dosanya sama. Melihat perempuan tapi sudah pingin menikmati keindahan tubuhnya. Dalam petualangan halusinasi saudara sudah seperti hubungan suami istri. Sudah mengingini untuk tidur dengan dia. Itu sudah berbuat dosa. Walaupun itu masih dalam pikiran. Belum berbuat. Firman Tuhan ini mengatakan itu sudah perbuatan zina dalam hati saudara. Walaupun saudara belum bersentuhan dengan perempuan itu, masih dalam halusinasi saudara. Saudara masih membayangkan perempuan itu telanjang dan lain sebagainya. Saudara tanpa saudara sadari, saudara sudah jatuh dalam dosa persinahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pak Kris Marantika dulu pernah berkata begini dalam khotbahnya. Kalau seorang laki-laki mencuri pandang dari perempuan yang ada di depannya, pandangan pertama itu belum dosa. Tapi kalau pandangan itu sudah berkali-kali dan sudah ada keinginan untuk menikmati tubuh cantiknya itu sudah jatuh dalam dosa zina. Masih dalam pikiran. Membayangkan perempuan itu melihat tembus pandang saudara, itu sudah jatuh dalam dosa zina, bertobat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berzina. Ini perintah Tuhan. Hukumnya sangat nyata, saudara. Saudara ingat Raja Daud. Daud pernah jatuh dalam dosa persinahan. Ketika Daud sedang berjalan-jalan di soto istana, Daud melihat ada pemandangan yang sangat indah. Ada seorang perempuan seksi yang sedang mandi. Melihat itu, Daud semakin penasaran dan timbul dalam hati pikirannya untuk memiliki perempuan itu. Singkat cerita, berhubungan badanlah Daud dengan perempuan itu. Perempuan itu kemudian kita kenal dengan nama Batseba. Untuk memiliki Batseba yang sudah bersuami itu, Daud melakukan dosa untuk menutupi dosanya. Saudara lihat, Daud melakukan dosa yang sangat jahat, yaitu merencanakan pembunuhan Uria, suami dari Batseba, perempuan yang dia taksir. Singkat cerita, matilah Uria. Batseba akhirnya menikah dengan Daud. Tapi apa yang terjadi pada kehamilan Batseba? Anak yang dilahirkan mati. Akibat dosa persinahan yang dilakukan Daud dan Batseba, itulah penyebab kejatuhan Raja Daud. Karena dosa persinahan itu, anak-anak Daud mau membunuh Daud dan saling merebut tahta Daud. Karena dosa persinahan Daud, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan utara dan selatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat, dampak dari persinahan itu adalah kehancuran. Saudara perhatikan, ketika ada seseorang yang sudah mulai main api, sudah mulai punya orang ketiga, punya simpanan, saudara lihat dan perhatikan orang itu.
dia bukan naik, tetapi justru akan semakin jatuh, terjun bebas. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah diberkati dan merasa semua saudara bisa miliki dengan uang saudara, sehingga saudara punya istri di mana-mana. Saudara melakukan dosa persinahan di mana-mana, karena saudara berpikir saudara bisa membeli segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Jangan berzina. Karena di saat saudara melakukan dosa itu, itulah awal kehancuran saudara. Saudara akan hancur. Kalau saudara sudah punya pasangan, tetapi saudara masih lakukan dosa persinahan, masih berselingkuh, jadi pelakor, jadi pebinor, dan lain sebagainya. Itu akan menghancurkan hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak hamba Tuhan juga terlibat dalam dosa ini, dan akhirnya apa saudara? Jatuh saudara. Kita lihat tokoh-tokoh nasional kita, banyak yang jatuh saudara, karena perempuan. Kita lihat di media belakangan ini saudara, jatuh karena perempuan. Karena cewek akhirnya melakukan hal-hal yang menghancurkan dia. Karena orang ketiga akhirnya posisi jabatannya hancur, dipenjara seumur hidup, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena perempuan. Karena dosa ini. Makanya bertobat. Makanya firman Tuhan ini sudah jelas mengatakan jangan berzina. Kata jangan di sana itu kan kata larangan yang sangat tegas. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak mau kehidupan saudara hancur, jangan berzina. Amin. Saudara yang terikat dengan dosa persinahan, dengar baik. Tuhan mengasihi saudara. Bertobatlah. Dan jangan berbuat dosa itu lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan Tuhan mengampuni dosa perempuan yang kedapatan berbuat zina. Tuhan Yesus berkata, pulanglah dan jangan berbuat dosa zina lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dengar firman Tuhan ini, dan saudara punya simpanan, punya selingkuhan, bertobat. Dan jangan berbuat zina lagi. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Makanya Tuhan menegur saudara dengan firman ini. Karena Tuhan tidak mau saudara hancur. Bertobat sebelum murka Tuhan menimpa saudara. Amin. Yang kedelapan, jangan mencuri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mencuri, Kamus Besar Bahasa Indonesia artikan seperti ini. Mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun itu yang kita ambil, mungkin kita pikir, nggak ngaruh kok buat orang itu. Hanya tanaman kecil, ini pasti kan dia nggak tahu kalau saya ngambil. Mungkin ada suami atau istri mengambil uang pada pasangannya tanpa izin, itu juga mencuri. Sesuatu yang kita ambil secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Itu namanya apa? Pencuri. Dalam 1 Korintus 6 ayat 10 di sana kan dikatakan pencuri. Orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara yang menganggap, ini kok hanya kecil, yang saya ambil ini kan yang punya sendiri juga pasti nggak efek kalau saya ngambil ini. Uang ini bukan apa-apa, hanya tanaman. Oh, ini hanya ikan 1 ekor. Oh, ini hanya anak anjing. Oh, ini hanya uang receh buat dia. Tapi kalau itu kita ambil tanpa izin dari orang yang memilikinya, itu namanya pencuri. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara tidak mengembalikan, tidak izin kepada orang yang menjadi pemiliknya, kalau saudara mati, saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga.
Ada banyak di antara kita tanpa kita sadar kita mencuri. Firman Tuhan berkata, kalau kita tidak memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, itu artinya kita sama seperti seorang pencuri yang mencuri bagian Tuhan. Sebenarnya semua yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Jadi ketika Tuhan meminta apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita 10%, ya kita harus kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, kalau kita ambil, kita tidak mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, firman Tuhan itu kan katakan kita pencuri. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang mencuri kalau dia kedapatan, kalau dia hanya babak belur saja, saudara, patah-patah itu masih mujizat. Kalau di daerah-daerah di Jawa, di Sumatera, saudara, pencuri itu bisa dibakar. Bisa mati dipanggang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat diri kita, ada berapa banyak kali kita mencuri apa yang menjadi bagian Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi bagian Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Jangan mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik Efesus 4 ayat 28 ini. Kalau dulu kita suka mengambil barang orang, nah firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, sekarang jangan lagi. Sekarang kita harus bekerja keras dan kita jadi orang yang suka memberi. Kalau dulu sering tangan dari bawah, sekarang harus tangan dari atas. Dulu suka mengambil milik orang lain, sekarang mengembalikannya. Haleluya, jangan mencuri. Karena orang yang pencuri tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang ke-9, jangan bersaksi dusta. Saudara lihat belakangan ini yang terjadi di pengadilan-pengadilan yang dipertontonkan di masyarakat. Apa yang terjadi, saudara? Ada banyak kebohongan-kebohongan publik di sana. Untuk apa? Menyelamatkan diri sendiri. Akhirnya apa? Bersaksi dusta. Tuhan gak senang dengan orang yang suka bersaksi dusta. Dan penipu atau bersaksi dusta tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada berapa banyak suami-suami bilang gaji 3 juta padahal 5 juta. Saudara menipu. Saudara bersaksi dusta kepada istri saudara. Para istri padahal pergi nongkrong sama teman-temannya tapi bilang pergi ke rumah orang tua atau ke saudara. Saudara bersaksi dusta kepada suami. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara juga jangan berkompromi dengan penjahat dengan menjadi saksi dusta, mengatakan hal yang tidak benar. Itu memancing murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Itu yang Tuhan mau. Selain itu, kalau saudara bersaksi dusta, itu pekerjaan iblis. Bertobat. Katakan dengan jujur, dengan cara integritas. Jangan bersaksi dusta. Katakan sebenar-benarnya. Yang terakhir, hukum ke-10. Jangan mengingini. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam terjemahan lain di sana dikatakan, janganlah kamu iri hati atau mengingini rumah tetanggamu. Istrinya, budaknya, sapinya, keledainya, atau apapun juga yang dimilikinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan iri hati kalau ada orang yang lebih sukses dengan saudara, punya istri yang lebih cantik dari saudara, punya karyawan yang lebih banyak daripada saudara. Jangan mengingini. Karena kata ganti mengingini di sana dalam terjemahan lain itu iri hati. Kalau hatimu ada kecemburuan, ada iri hati, kenapa saya nggak lebih sukses daripada orang itu, kenapa dia bisa seperti itu, kenapa saya tidak, wah saya pingin ambil istrinya,
Karena istrinya yang paling banyak uang, suaminya itu nggak punya apa-apa. Saya mau ambil istrinya. Saya pergi ke dukun, ya pelet dia dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan mengingini. Karena di saat saudara mengingini, saudara akan melakukan dosa besar di hadapan Tuhan. Bertobat. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada orang yang lebih sukses dari saudara, saudara harus tambah giat sebenarnya. Biarlah itu menjadi motivasi saudara semakin giat bekerja, sehingga saudara bisa lebih daripada orang itu. Jangan iri hati. Oh, baru 2-3 bulan kerja kok. Bisa dia punya perhiasan mewah, punya motor, punya mobil, punya rumah mewah, dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, ngapain kita pusing dengan milik orang lain? Jalani saja hidup kita. Kalau kita hidup benar, seturut sejalan dengan firman, pasti Tuhan akan berkati kita lebih daripada orang itu. Amin. Karena berkat itu kan bicara kebahagiaan, bukan pada materi, tapi kepada kehidupan kita, hati kita. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan mengingini. Biarlah kehidupan kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Maka saudara akan lihat Tuhan memberkati, memulihkan saudara lebih daripada orang-orang dunia. Haleluya. Hari ini kita belajar tuntas firman Tuhan 10 hukum. Yang ketujuh kita sudah belajar, saudara yang dikasih Tuhan, jangan berzina. Jadi saudara yang masih ada simpanan, bertobat. Jangan mencuri, yang ke-8. Yang ke-9, jangan bersaksi dusta. Yang terakhir, jangan mengingini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga apa yang menjadi larangan Tuhan, itu mereka tidak kerjakan. Biarlah kehidupan mereka taat pada firman. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.